ahli muda K3 Konstruksi. BNSP ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi BNSP ini salah satu badan yang didirikan untuk memberikan sertifikasi kepada setiap tenaga kerja di Indonesia. Nah, cara mereka adalah dengan mereka menciptakan satu standar, yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Supaya ini saya silencein dulu semuanya ya. Oke. Nah, jadi di sini salah satu, kalau SKK ini itu mungkin ada terdiri beberapa skema. Salah satu skemanya adalah untuk K3 Konstruksi ada ahli muda K3 Konstruksi. Nah, nanti ini kalau sudah ambil ini bisa naik lagi ke ahli madya K3 Konstruksi. Lalu yang tertinggi namanya ahli utama K3 Konstruksi. Jadi berjenjang ya, ngambil dulu yang muda, baru madya, baru kemudian utama. Oke, untuk skema ahli muda K3 Konstruksi, ini ada 10 unit kompetensi. Nah, yang pertama ini menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan K3 Konstruksi. Kemudian yang kedua, melakukan komunikasi kepada supervisor K3 Konstruksi di tempat kerja. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi potensi bahaya. Kemudian yang keempat, menyusun sasaran dan program K3 Konstruksi. Yang kelima, melakukan pelatihan K3 Konstruksi. Yang keenam, melakukan simulasi tanggap darurat. Yang ketujuh, melakukan inspeksi K3 Konstruksi. Yang kedelapan, mengontrol tindakan dan kondisi tidak aman. Yang kesembilan, melaporkan setiap kecelakaan kerja. Yang ke-10, mengukur pencapaian pelaksanaan rencana K3 Konstruksi. Ya, ini semua materinya. Hari ini kita akan bahas 3 unit kompetensi ya. Ya, nanti setelah kita bahas ini silakan Bapak-Bapak catat, ada pertanyaan kita akan bahas. Nah, ini yang pertama ya. Menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan K3 Konstruksi. Jadi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan K3 Konstruksi. Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan K3 Konstruksi. Unit kompetensi ini terkait dengan, ini nomor kode unit ya, mengenai menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan K3 Konstruksi. Jadi unit kompetensi yang pertama yang Bapak kuasai adalah bagaimana menerapkan peraturan perundang-undangan terkait dengan K3 Konstruksi. Nah, di sini saya ingatkan kembali, untuk dikatakan kompeten, ini Bapak-Bapak memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja ya, terkait 10 unit kompetensi yang ada di skema ahli muda K3 Konstruksi. Nah, pengetahuan itu berarti semua materi ini Bapak-Bapak paham. Kemudian keterampilan, semua materi ini berarti Bapak bisa terapkan di tempat kerja. Dan sikap kerja itu adalah bagaimana dalam bekerja, sikap kerja Bapak-Bapak ya. Mungkin hati-hati, teliti ya. Kemudian konsentrasi, serius, nah itu sikap kerja. Jadi untuk dikatakan kompeten, harus memiliki pengetahuan, kemudian skill ya menerapkannya, dan juga sikap kerja yang tepat. Nah, untuk mendapatkan pengetahuan, di sini Bapak-Bapak akan diberikan pengetahuan. Tapi pengetahuan itu kalau tidak diulang-ulang itu akan hilang dalam waktu seminggu, 2 minggu, atau 3 minggu. Jadi
untuk supaya dikatakan kompeten, ini harus Bapak ulang-ulang lagi. Ya. Minimal ini sebelum sebelum uji kompetensi nanti dari BNSP, ini diulang, dibaca materinya minimal 3 kali. Atau videonya ini nanti Bapak ulang lagi minimal 3 kali. Nah, setelah lulus, Bapak terapkan di tempat kerja, ya. Lalu ulang-ulangi lagi, ya, bekerja dengan aman dan selamat, ya, sesuai K3 konstruksi. Nanti ini akan menjadi satu kompetensi. Kalau nggak diterapkan berulang-ulang, ya mungkin awalnya masih ingat, selanjutnya lama-lama lupa. Ya, jadi kembali, intinya kompetensi itu adalah bagaimana sesuatu diulang-ulang. Sehingga sama aja, jadi pengalaman kan. Nah, sekarang kita masuk yang pertama, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan K3 konstruksi. Sekarang pertanyaannya, apa itu peraturan perundang-undangan? Peraturan perundang-undangan adalah semua regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Jadi aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah yang berhubungan dengan K3 konstruksi. Contoh, Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 1 tahun 80 itu mengenai K3 konstruksi. Lalu Undang-Undang nomor 1 tahun 70 itu mengenai keselamatan kerja. Lalu Undang-Undang Jasa Konstruksi ya nomor 18 tahun 99. Kemudian Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum nomor 174 strip 1 tahun 86 atau nomor 104 strip tahun 1986 mengenai pedoman K3 konstruksi. Dan juga Permen PU nomor 5 tentang tahun 2014 tentang SMK3 konstruksi. Lalu Permen PU nomor 29 tahun 2006 tentang pedoman persyaratan teknis konstruksi bangunan. Ya, itulah peraturan perundang-undangan terkait dengan K3 konstruksi. Nah, jadi untuk menguasai unit kompetensi ini, Bapak harus buka-buka juga tadi regulasi-regulasi atau aturan perundangan yang saya bacakan itu ya. Nah, di sini ada terdiri dari 2 elemen kompetensi. Jadi unit kompetensi ini, ya, judul unitnya ini menerapkan peraturan perundangan yang terkait dengan K3 konstruksi. Ini disebut unit kompetensi. Sedangkan keseluruhan untuk skemanya itu adalah ahli muda K3 konstruksi, ada 10 unit ya, yang sudah saya bacakan tadi 10 unit. Nah, sekarang unit yang pertama menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan K3 konstruksi. Ini ada 2 elemen kompetensi. Ya. Dan elemen kompetensi yang pertama, menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan K3 konstruksi. Ini ada kriteria unjuk kerja. Jadi unit kompetensi terbagi atas elemen kompetensi. Elemen kompetensi terbagi atas kriteria unjuk kerja. Oke, nanti kalau uji kompetensi oleh asesor ya BNSP, mungkin akan nanya di unit kompetensinya ya, secara umum. Ada juga mereka nanti akan masuk ke sini nanyanya di elemen kompetensi. Atau kalau mereka lihat bahwa Bapak menguasai unit kompetensi ini, mereka akan masuk ke kriteria unjuk kerja. Di sini lebih detail ya. Ya. Nanti siap-siap aja asesor mau nanya yang mana, tapi kebanyakan mereka akan nanya kalau nggak di unit kompetensi, mereka akan tanya di elemen kompetensi. Oke, unit kompetensi yang pertama menerapkan peraturan perundang-undangan terkait dengan K3 konstruksi. Ada 2 elemen kompetensi. Yang pertama, menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan K3 konstruksi. Jadi kita daftarkan apa saja peraturan perundangan yang ada hubungannya dengan K3 konstruksi.
Yang kedua, elemen kompetensinya melaksanakan penerapan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan K3 konstruksi. Nah, setelah kita inventarisasi atau kita tahu apa saja undang-undang terkait K3 konstruksi, kita laksanakan ya, diterapkan di tempat kerja. Nah, jadi menginventarisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan K3 konstruksi ada 3 kriteria unjuk kerja. Yang pertama, peraturan perundang-undangan K3 konstruksi yang diperlukan sesuai jenis pekerjaan konstruksi yang dikerjakan. Jadi Bapak-Bapak cari apa aja regulasi yang terkait dengan pekerjaan Bapak nih. Kalau pekerjaan listrik ada lagi mengenai K3 listrik ya, Permen nomor 12 tahun 2015. Yaitu kalau pekerjaan terkait alat berat, kren, ada lagi undang-undang terbaru ya, Permen nomor 8 tahun 2020 baru kemarin itu. Ya, jadi kalau kita dikumpulkan ya semua regulasi, nanti hasil verifikasi peraturan perundang-undangan K3 konstruksi dirangkum ya. Dirangkum itu disatukan. Ya, sekretariat nyari-nyari terpisah satu dengan lainnya. Dan rangkuman peraturan perundang-undangan K3 konstruksi didokumentasikan ya. Didokumentasikan di sini artinya diarsip lah, disimpan ya untuk jadi catatan. Nah ini, jadi elemen kompetensi yang pertama ini kita berusaha mencari regulasi apa dari pemerintah yang terkait dengan K3 konstruksi. Kemudian K3 konstruksi sesuai dengan pekerjaan kita ya. Apakah kita bekerja di listriknya atau bekerja di alat beratnya ya, atau lain-lainnya, nanti ada aturan-aturan K3 lagi yang spesifik. Jadi saya bilang kalau listrik berarti ada Permen nomor 12 tahun 2015 ya mengenai K3 listrik. Kalau mengenai alat berat ada Permen baru mengenai pesawat angkat-angkut, Permen nomor 8 tahun 2020. Ya. Nanti setelah dapat ya regulasinya, ini dilaksanakan ya, diterapkan di tempat kerja. Jadi ini didata dulu regulasinya, baru sini dilaksanakan, diterapkan. Nah, elemen kompetensi yang kedua ini ada 3 kriteria unjuk kerja. Yang pertama, rencana pelaksanaan peraturan perundang-undangan K3 konstruksi sesuai jenis pekerjaan konstruksi yang dikerjakan disusun. Jadi dibuatlah perencanaannya untuk pelaksanaan bagaimana menerapkan regulasi peraturan perundang-undangan. Nah, bagaimana cara membuat rencananya? Jadi sekarang kita sudah tahu nih, umpamanya regulasinya A, B, C. Ya, sudah kita susun nih rencana. Ya, kita mulai mungkin dari A-nya, bagaimana kita terapkan, lalu B dan C. Jadi intinya semua regulasi itu kita akan laksanakan atau terapkan di tempat kerja satu persatu. Ya. Kalau memang ada hubungannya dan bisa bareng ya sekaligus dibarengin. Realisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan K3 konstruksi diperiksa. Ya, setelah kita selesai menerapkan, maka kita cek. Ya. Kita cek apakah semua sudah benar, apakah semua sudah sesuai dengan perencanaan yang kita buat, ya, atau apakah masih ada hal-hal yang belum kita terapkan, atau apakah ada hal-hal yang sudah kita terapkan itu belum maksimal. Nah, kita periksa di sini ya. Lalu setelah itu hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dirangkum. Ya. Dirangkum itu dikumpulkan semua data informasinya ya. Nah, gunanya buat apa? Nanti mungkin suatu saat akan manajemen akan minta laporan ya, kita sudah siap ya untuk membuat laporan hasil pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan K3 konstruksi di tempat kerja. Nah, sekarang apa gunanya peraturan perundangan K3 konstruksi itu kita laksanakan di tempat kerja?
Nah, kita tahu K3 itu dibuat dalam suatu bentuk produk hukum. Hukum itu sifatnya memaksa. Ya. Dan kalau kita nggak mematuhi regulasi hukum, maka akan ada sanksi. Sanksinya itu macam-macam ya, mungkin berupa apa? Denda ya, atau penghentian pekerjaan, atau izin dicabut, dan lain sebagainya. Jadi berat kan kalau sampai, apalagi kalau sampai izin dicabut, berarti nggak bisa kerja nih. Para pekerja di pengangguran semua. Nah, makanya K3 ini sekarang sudah semakin penting. Di era Bapak Presiden Jokowi, K3 ini sudah ada penyidikan ya, kayak KPK aja jadinya. Jadi kalau dulu mungkin pengawas Dinas Tenaga Kerja itu hanya datang suatu tempat, perusahaan, kalau lihat ada pelanggaran K3 atau kekurangan penerapan, mereka hanya menghimbau, Pak, tolong ini dibereskan, ya, kasih surat. Sebulan kemudian atau 2 bulan kemudian datang lagi, belum dilaksanakan, kembali dihimbau, Pak, tolong segera diberes. Gitu aja terus. Kalau sekarang nggak dilaksanakan, langsung disidik. Ya, langsung datang penyidik dari dinas provinsi, dinas tenaga kerja provinsi, dan kalau ditemukan 2 alat bukti, direkturnya langsung digeret ke pengadilan. Dan sekarang sudah banyak ya yang terkena sanksi hukum ya, apakah di penjara atau denda dan sebagainya. Jadi K3 sekarang ini semakin penting ya. Itulah gunanya K3 ditempatkan sebagai produk hukum karena ada sifatnya memaksa. Kalau K3 hanya dibuat standar, standar itu berarti boleh dilakukan ya, kalau dilakukan lebih bagus, kalau enggak ya nggak apa-apa. Nah, kalau dibuat standar mungkin akan banyak ya, akan banyak perusahaan-perusahaan, pengusaha-pengusaha yang nggak mau menerapkan K3. Karena alasannya biayanya cukup besar juga ya untuk pelaksanaan K3. Nah, mereka itu harus belajar ya. Belajar dasar-dasar K3 bahwa kalau terjadi kecelakaan kerja, cost atau biaya yang timbul itu akan sangat besar ya. Jauh lebih kecil ya, mungkin sepertiga puluhnya apabila kita menerapkan K3 ya. Beli APD, terapin metode ya, terapin sistem, itu biayanya sangat kecil daripada terjadi kecelakaan, cost-nya itu sangat besar. Oke, ini mengenai unit kompetensi yang pertama. Menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan K3 konstruksi. Ya, jadi di sini pertama kita lihat dulu apa saja regulasi peraturan perundang-undangannya. Kita inventarisasi, kita catat, dan kemudian kita dokumentasikan ya. Kita buat arsip. Lalu kemudian setelah itu data-data ini kita berikan kepada orang-orang lapangan, dan orang lapangan kemudian akan melaksanakan penerapan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan K3 konstruksi. Setelah diterapkan, diperiksa apakah masih ada kekurangan ya regulasinya atau ada yang perlu perbaikan. Nah, nanti data-data hasil pemeriksaan ini dirangkum ya. Dilihat mana-mana yang masih perlu diperbaiki, mana-mana yang sudah bagus. Ya, nanti mungkin ada tindak lanjutnya lagi ya. Kalau yang masih kurang, mungkin ada tindak lanjut untuk ditingkatkan ya mutu pelaksanaannya. Oke, ini unit kompetensi yang pertama. Nah, ini peraturan yang diperlukan ya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 99 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 80 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 pada konstruksi bangunan. Kemudian Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 9 Tahun 2008 tentang SMK3. Nah, ini sudah diperbaharui jadi Permen PU Nomor 15 Tahun 2014. Kemudian keputusan bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 174 Tahun 86, Jungto Nomor 104 Tahun 86 tentang
K3 pada tempat kegiatan konstruksi. Nah, ini yang perlu mungkin nanti dibuka-buka supaya paham benar gitu apa sih keinginan pemerintah terkait penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di bidang konstruksi. Oke, di unit kompetensi yang pertama ini ada yang ingin tanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke unit kompetensi yang kedua. Di sini unit kompetensi yang kedua judulnya melakukan komunikasi kepada supervisor K3 konstruksi di tempat kerja. Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan komunikasi kepada para supervisor, ya. Supervisor ini pengawas ya, di tempat kerja. Ini terdiri dari tiga elemen kompetensi. Yang pertama, menginterpretasikan data dan informasi K3 konstruksi terkait kontrak kerja pekerjaan konstruksi. Yang kedua, mengkomunikasikan data dan informasi K3 konstruksi kepada supervisor K3 konstruksi di tempat kerja. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait di tempat kerja. Nah, 3 ya. Oke, yang elemen kompetensi yang pertama. Menginterpretasikan data dan informasi K3 konstruksi terkait kontrak kerja pekerjaan konstruksi. Nah, jadi di sini bagaimana menafsirkan ya, menginterpretasikan itu menafsirkan. Menafsirkan data dan informasi K3 konstruksi terkait kontrak kerja pekerjaan konstruksi. Jadi harus tahu dulu nih, skopnya apa ya berdasarkan kontrak kerja. Jadi jangan melenceng daripada yang sudah disepakati dalam kontrak kerja. Ya, sehingga kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya bukan dalam skop atau ruang lingkup sesuai dengan perjanjian atau kontrak kerja. Jadi harus tahu dulu, dipahami dulu, sehingga bisa dilihat ya, pekerjaan-pekerjaan mana aja yang disepakati untuk kita kerjakan. Nah, baru di situ kita terapkan K3 konstruksi. Ya, jangan sampai salah ya, nanti kita ternyata pekerjaan yang kita interpretasikan itu salah. Oh, bukan ini yang harus kalian lakukan ya, atau bukan area ini, kan? Jadi akhirnya kerjaannya 2 kali gitu. Dan itu pos yang sangat besar artinya. Nah, elemen kompetensi ini ada 3 kriteria unjuk kerja. Yang pertama, data dan informasi K3 konstruksi berdasarkan kontrak kerja diidentifikasi. Jadi benar-benar dipelajari ya, data dan informasi terkait kontrak kerja. Kemudian data dan informasi K3 konstruksi dibuat dalam bentuk daftar simak. Jadi bikin checklist ya, apa-apa aja hal-hal penting di checklist ya. Sehingga ketahuan mana yang akan segera kita kerjakan, atau mana yang sudah kita kerjakan, mana yang belum kita kerjakan. Kemudian daftar simak, data dan informasi diperiksa kesesuaiannya dengan kondisi lapangan untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan. Lalu setelah itu data checklist tadi ya, yang kita susun berdasarkan kontrak kerja, kita periksa lagi ya, check and recheck. Kemudian kita periksa lagi kesesuaian dengan kondisi lapangan. Ya. Apakah ada masalah nih untuk yang pekerjaan ini, atau ini semua sudah beres ya, peralatan bahan bakunya sudah kita siapkan, dan lain-lain. Atau bahas kita cek ke tempat lainnya, oh sini kayaknya belum, bahan bakunya belum lengkap, nah segera kita lengkapi gitu. Nah, jadi harus dicek lagi nih. Ya, makanya itu gunanya daftar simak ya, checklistnya, sehingga tidak ada yang terlewat gitu ya, sesuai dengan klausul kontrak kerja. Nah, ini elemen kompetensi yang pertama ya. Jadi kita pelajari benar-benar kontrak kerja ya. Lalu kemudian kita hubungkan dengan data di lapangan ya, atau kondisi di lapangan.
Sehingga kita bisa lihat mana-mana yang masih kurang, mana-mana yang perlu perbaikan, ya, mana-mana yang perlu dilengkapi. Nah, ini yang pertama. Kemudian elemen kompetensi yang kedua. Mengkomunikasikan data dan informasi K3 konstruksi kepada supervisor K3 konstruksi di tempat kerja. Ya, setelah kita pelajari kontrak kerjanya, kita sekarang melakukan komunikasi dengan supervisor, ya, pengawas K3 konstruksi di tempat kerja. Di sini ada 3 juga kriteria unjuk kerja. Yang pertama, daftar simak data dan informasi dijelaskan kepada supervisor K3 konstruksi. Jadi di sini kita menjelaskan kepada supervisor, ya, mengenai kontrak kerja, ya, yang kita sudah susun jadi daftar simak atau checklist. Kita informasikan kepada supervisor K3 konstruksi. Masukan tentang pelaksanaan komunikasi, data dan informasinya dievaluasi. Nah, kemudian kita evaluasi nih cara informasi atau komunikasi yang kita lakukan. Apakah masih kurang efektif? Apakah banyak data-data yang terlewat? Apakah banyak pihak yang terlewat, tidak mengetahui informasi? Nah, di sini kita evaluasi. Jadi evaluasi itu kita periksa ulang, tinjau ulang yang sudah kita lakukan, ya. Apakah semuanya benar, tepat, ataukah ada hal-hal yang masih kurang, ya. Masih kurang tepat, ya. Kemudian belum dikerjakan. Nah, ini semua setelah dievaluasi kita akan mengetahui kekurangan-kekurangan. Sehingga kalau kita sudah tahu kekurangan-kekurangannya, kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Kemudian data dan informasi K3 konstruksi dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait di tempat kerja. Ya, data dan informasi K3 konstruksi dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait di tempat kerja. Jadi setelah kita komunikasikan kepada supervisor, ya, supervisor oke, ya, kemudian kita evaluasi lagi tentang bentuk komunikasi yang sudah kita lakukan, ya. Mungkin masukan dari supervisor atau masukan dari pekerja lainnya. Apakah ada banyak kesalahan? Nah, di sini kita akan perbaiki kalau ada kelemahan-kelemahan. Lalu dari hasil perbaikan itu kita menginformasikan, ya, data dan informasi K3 konstruksi kepada seluruh pihak terkait di tempat kerja. Pihak terkait ini berarti kepada karyawan kita, kepada pengawas, dan kepada pihak yang hubungan pekerjaan kita ada hubungannya dengan pihak lainnya. Ya, ya mungkin kalau kita pekerjaannya adalah untuk tower crane, mungkin kita akan terkait dengan supplier untuk bahan-bahan bangunannya yang akan diangkat ke atas umpamanya. Ini, ya, jadi komunikasi kepada pihak-pihak terkait. Dan yang ketiga atau yang terakhir dari unit kompetensi ini melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait di tempat kerja. Itu apa itu maksudnya koordinasi? Jadi menyamakan persepsi, ya. Menyamakan persepsi, menyamakan data dan informasi. Supaya apa? Tidak terjadi miskomunikasi. Karena biasanya kecelakaan kerja itu seringkali terjadi karena salah paham atau miskomunikasi atau komunikasi nggak nyampe. Nah, ini perlu koordinasi. Jadi mungkin perlu meeting-meeting, ya, berkala dengan semua pihak-pihak terkait untuk membicarakan, ya, membicarakan mengenai progresnya, ya, yang sudah dikerjakan dan kemudian perencanaan ke depannya. Nah, koordinasi ini dengan unit terkait di tempat kerja ada 3 kriteria unjuk kerja. Yang pertama, rencana koordinasi komunikasi data dan informasi pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan unit-unit terkait disusun. Jadi buat dulu rencana untuk komunikasi, ya, dengan unit-unit terkait, ya.
di tempat kerja kita di proyek konstruksi. Kemudian koordinasi pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai jadwal. Lalu di sini kita mungkin menjadwalkan untuk pertemuannya kapan ya, 2 minggu kemudian atau seminggu kemudian. Dan kemudian pada hari hanya koordinasi pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai jadwal. Ya. Terus pada hari hanya ya kita lakukan koordinasi sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Lalu yang ketiga, hasil koordinasi pekerjaan diperiksa kesesuaiannya dengan rencana semula. Jadi hasil koordinasi, hasil meeting, diperiksa nih, apakah sudah sesuai rencana. Nah, kalau tidak sesuai rencana, kita melihat mana-mana yang perlu diperbaiki ya, supaya koordinasi ke depannya akan menjadi lebih baik. Nah, ini semua bicara mengenai komunikasi. Jadi komunikasi itu nggak hanya komunikasi lewat suara, ya, komunikasi lewat lewat koordinasi, ya, lewat informasi, lewat data-data checklist, ya. Itu semua adalah komunikasi. Komunikasi itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, ya. Bisa dengan bahasa isyarat, bisa dengan gambar, ya, bisa dengan dokumen dan sebagainya, ya. Jadi komunikasi ini sangat penting karena kebanyakan kecelakaan kerja itu karena komunikasi yang kurang efektif atau komunikasi yang kurang lengkap atau komunikasi yang salah, ya, atau miskomunikasi yang nggak nyambung gitu. Sehingga di sini supervisor juga perlu ya untuk melakukan komunikasi yang efektif dengan sesama rekan ya, supervisor lainnya atau kepada sesama anak buahnya dan anak buah rekan kerjanya. Sehingga akan selalu terjadi koordinasi yang efektif dan ini akan sangat membantu untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Oke, ini elemen kompetensi yang kedua, melakukan komunikasi kepada supervisor K3 konstruksi di tempat kerja. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Ya, silakan, Mbak. Ya, bagus kayaknya Mas. Kalau kita saling sharing sambil dipaparkan apa yang materi yang disampaikan. Jadi sebaiknya Mas dikirimkan aja filenya baru sekaligus juga kita bisa diskusi. Udah, saya udah kirim. Cuman di WA group ya, nanti dicek aja. Saya udah kirim. Tinggal di-download. Nah, nanti hari ini kita bicara 3 unit kompetensi ya. Nanti saya rekam ini, nanti akan saya share lagi, jadi bisa didengar-dengerin lagi ya. Oh iya, bisa. Oh iya. Oke. Kalau sekarang mungkin masih pikirannya lagi bercabang, lagi dalam pekerjaan. Nanti kalau agak malam mungkin bisa lebih konsen, dengar-dengerin lagi gitu. Iya betul. Oke. Enaknya kalau di Melawi aja ini. Oke, kita atau di 89 aja. Iya. Ini 1 unit kompetensi lagi, kita lanjut ya. Ya, lanjut. Oke. Oke, kita sudah unit kompetensi yang kedua, komunikasi dengan supervisor. Sekarang yang ketiga, ya, mengidentifikasi potensi bahaya. Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi potensi bahaya. Jadi, apa itu bahaya? Bahaya adalah potensi yang dapat menimbulkan kerugian. Kerugian di sini bisa kerugian harta benda, bisa kerugian kerusakan peralatan, bisa kerusakan bangunan, kerusakan lingkungan kerja, bisa juga kecederaan dari para pekerja. Semuanya itu bisa dikatakan bentuk kerugian. Nah, jadi
bahaya itu adalah potensi yang dapat menimbulkan kerugian. Jadi masih potensi, belum terjadi ya. Cuman kalau potensi ini dibiarkan, ya itu akan mungkin suatu saat akan terjadinya insiden. Menurut S.W. Henry, penyebab langsung dari kecelakaan adalah perilaku tidak aman dan kondisi tidak aman ya. Berarti dari perilaku pekerjanya. Berarti potensi bahaya ya dalam proyek konstruksi itu adalah perilaku dari para pekerjanya. Kenapa? Pertama, mungkin mereka kurang tahu mengenai K3. Kedua, ada yang sudah tahu tapi tidak mau melaksanakan. Ya. Tidak mau pakai APD, tidak mengikuti prosedur atau SOP. Yang ketiga, ya, sudah tahu melaksanakan, tapi melaksanakannya kurang tepat. Sehingga dapat menimbulkan potensi kecelakaan juga. Yang keempat, sudah melaksanakan, sudah tepat, tapi nggak konsisten. Ya. Oke, awal kerja semangat dia, semua sesuai prosedur K3. Lama-lama, ya dia mulai lengah, mulai lalai ya, dan akibatnya bisa terjadi kecelakaan. Nah, disinilah kita membutuhkan pekerja-pekerja yang memang sudah memiliki pengetahuan ya, makanya perlunya diberikan pelatihan. Sudah memiliki pengetahuan tentang bahaya dan resiko, sudah tahu ya SOP-nya, apa isi dari SOP-nya. Sudah tahu bagaimana melakukan pekerjaannya dengan aman dan selamat. Sudah tahu APD yang perlu dipakai. Nah, mereka juga harus disiplin ya. Jangan hanya tahu, tapi benar-benar melakukan. Dan disiplin melakukannya konsisten terus-menerus. Jangan hari ini, wah lagi semangat nih, ikut K3. Besok udah lupa ya, langsung shortcut. Atau tidak ikutin prosedur. Itu sama aja bohong ya. Jadi tahu, kemudian mau melakukan, dan kemudian konsisten untuk melakukan. Kalau selalu dilakukan seperti ini, lama-lama akan muncul dengan sendirinya budaya K3. Artinya kalau para pekerja sudah memiliki budaya K3, mereka itu nggak perlu diingat-ingatin lagi. Mereka itu nggak perlu diberi peringatan lagi, nggak perlu dimarah-marahin lagi, tapi mereka akan melakukan sesuatu yang dengan aman dan selamat, sehat, ya, karena mereka sudah terbiasa. Ya, pepatah mengatakan bisa karena biasa. Jadi kalau kita lakukan berulang-ulang, ya, perilaku aman, sehat, selamat, perilaku K3, maka itu akan menjadi satu kebiasaan. Kalau kebiasaan ini dipertahankan, lama-lama akan menjadi satu budaya. Itulah budaya K3 ya. Budaya bekerja dengan aman, sehat, dan selamat. Nah, di unit kompetensi yang ketiga ini mengidentifikasi potensi bahaya. Di sini bagaimana kita melihat adanya potensi-potensi bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan di tempat kerja kita. Ya, tadi saya sudah katakan, menurut penelitian S.W. Henry, itu potensi bahaya yang utama itu adalah perilaku tidak aman dari para pekerjanya ya, dan kemudian kondisi tidak aman. Menurut penelitian S.W. Henry itu menyumbang 90% daripada kasus kecelakaan kerja. Lalu menurut penelitian perusahaan besar juga yang namanya perusahaan DuPont, itu menyumbang 96% ya. Itu perilaku tidak aman dan kondisi tidak aman dari para pekerja. Nah, jadi dengan menjadikan para pekerja berbudaya K3, maka perusahaan sudah membuat tempat kerjanya 96% aman. Ya. Tinggal faktor 4% itu lagi yang perlu dikendalikan. Oke, unit kompetensi ini ada terdiri dari 3 elemen kompetensi. Yang pertama, mengidentifikasi potensi bahaya di lingkungan kerja konstruksi. Yang kedua, melakukan penilaian resiko bahaya di lingkungan kerja konstruksi. Yang ketiga, melakukan pengendalian resiko bahaya di lingkungan kerja konstruksi.
Jadi pertama identifikasi potensi bahayanya. Setelah kita tahu potensi bahayanya, kita lakukan penilaian resiko. Setelah kita nilai resikonya, kita kendalikan resikonya. Yang pertama, mengidentifikasi potensi bahaya di lingkungan kerja. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita mengidentifikasi potensi bahaya di lingkungan kerja konstruksi? Jadi K3 ini sebenarnya hubungannya adalah dengan manusia ya. Keselamatan itu bisa masuk ke peralatan, lingkungan, bangunan, metode kerja, dan juga manusia. Kalau kesehatan, itu hanya untuk makhluk hidup. Karena hubungannya dengan kerja, berarti hanya untuk manusia. Manusia di sini adalah para pekerja atau orang lain yang berada di area kerja tersebut. Nah, inilah yang harus dilindungi. Nah, itu kesehatan ya. Kemudian keselamatan dan kesehatan ini dipakai kata hubungnya dan. Berarti kalau pakai kata hubung dan ini menyatu. Jadi apa yang ada di kesehatan itu juga yang ada di keselamatan. Nah, yang ada di kesehatan itu manusia aja. Berarti di keselamatan juga hanya manusia aja. Berarti K3 ini hanya untuk manusia. Ya. Bukan untuk benda, bukan untuk peralatan. Peralatan itu perlu berlangsung dengan selamat, supaya jangan sampai peralatan itu juga dapat menimbulkan bahaya bagi manusia atau pekerjanya. Seperti meledak, terbakar gitu kan. Jadi harus diperhatikan keselamatannya. Ingat ya, keselamatan aja bukan kesehatan, karena peralatan itu nggak perlu sehat. Gitu. Sehat ini berhubungan dengan fungsi tubuh orang atau makhluk hidup. Nah, di sini kembali. Jadi bagaimana caranya mengidentifikasi potensi bahaya di lingkungan kerja untuk konstruksi? Nah, kita identifikasi hal-hal yang dapat membahayakan manusia. Jadi mungkin kita bikin daftar pertanyaan ya atau checklist. Apakah saya bisa terpleset di sini? Apakah saya bisa terjatuh? Apakah saya bisa tertabrak di sini? Apakah saya bisa menabrak? Bisa menghirup udara beracun sini? Apakah saya bisa terjepit ya? Apakah saya bisa tergores dan sebagainya. Jadi coba bikin checklistnya sehingga kita akan bertanya. Lalu di suatu area kerja kita akan lihat apa saja yang dapat membuat kita terjatuh, terpleset ya, kita cari. Ada jalan yang licin, ada kulit pisang dan sebagainya. Jadi itu cara identifikasi ya. Bikin checklist segala sesuatu yang kira-kira dapat membahayakan diri kita. Lalu kemudian ya kita juga bisa bikin checklist yang dapat membahayakan peralatan kerja, lingkungan kerja ya. Karena peralatan kerja yang tidak safe itu juga dapat menimbulkan potensi bahaya kepada para pekerja. Nah, tinggal buat checklistnya sehingga kita bisa identifikasi. Identifikasi ini maksudnya berusaha mencari dan menemukan sesuatu. Berusaha mencari, menemukan, dan mengenali sesuatu, itu namanya identifikasi. Jadi kita berusaha mencari, menemukan, dan mengenali potensi bahaya ya, yang ada di lingkungan kerja konstruksi tempat kita bekerja. Nah, elemen kompetensi yang pertama ini ada 3 kriteria unjuk kerja. Yang pertama, berbagai jenis pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan diinventarisasi. Jadi kita catat aja nih pekerjaan konstruksi apa saja yang berhubungan dengan kita ya. Kalau pekerjaan kita di listrik ya kita akan lihat ya kabel-kabel listrik ya. Kemudian bahaya sekitar, apakah ada lubang, karena biasanya kalau rekonstruksi itu kan masih banyak area-area yang ada lubang-lubangnya, terjatuh dari ketinggian yang mungkin langsung mati gitu. Nah, itu kita identifikasi semua ya. Kemudian biasanya aliran listrik memang belum masuk. Jadi kita inventarisir jangan sampai ini ke depannya menjadi salah ya, salah sambungan ya itu akan berakibat fatal juga. Jadi ini benar-benar kita teliti sesuai pekerjaan kita. Nah, sinilah kita identifikasi ya jenis pekerjaan yang dilaksanakan. Kemudian dokumen konstruksi dan metode pelaksanaan pekerjaan dikaji potensi bahayanya.
Jadi dokumen konstruksi, perintah kerja, dan sebagainya ya. Dan cara-cara pelaksanaannya kita kaji. Apakah sudah benar, tepat ya, sesuai dengan potensi bahaya dan risiko di area kerja ini atau belum ya. Kalau ada yang belum tepat ya kita segera laporkan. Lalu daftar potensi bahaya disusun sesuai urutan kerja. Ya nanti ada jenis-jenis pekerjaan kita susunlah potensi bahaya. Lalu aktivitas kerja lainnya kita susun lagi jenis-jenis bahayanya. Lalu yang ketiga apalagi dan seterusnya. Jadi semua aktivitas kerja kita identifikasi potensi bahayanya. Istilah lain untuk hal itu namanya matriks resiko ya. Jadi kita berusaha mengumpulkan daftar resiko yang mungkin ada di area konstruksi tempat kerja kita. Yang kedua, setelah kita identifikasi, sini kita melakukan penilaian resiko bahaya di lingkungan kerja konstruksi. Nah, resiko itu adalah dampak dari adanya bahaya. Jadi nggak mungkin kita menilai resiko kalau kita belum ketemu nih bahayanya apa ya, hasil identifikasi. Makanya kita identifikasi dulu nih potensi bahayanya. Baru kita bisa menilai resikonya. Nah, menilai resiko sini maksudnya adalah apakah pekerjaan ini resikonya sangat tinggi, atau sedang, atau rendah. Gunanya adalah kita bisa melakukan skala prioritas, mana dulu yang perlu kita kendalikan bahayanya. Ya tentunya resiko-resiko yang skalanya sangat tinggi, karena itu berpotensi segera menimbulkan kecelakaan. Jadi segera kita kendalikan. Resiko-resiko yang di bawahnya kita kendalikan sesuai dengan skalanya. Jadi setelah sangat tinggi, kita kendalikan resiko yang tinggi. Baru kita kendalikan resiko yang sedang, baru resiko yang rendah. Nah, itu ya gunanya melakukan penilaian resiko sehingga kita ada skala prioritas dalam melakukan pengendaliannya. Nah, dalam melakukan penilaian resiko ini terdiri dari dua faktor. Probabilitas, yaitu tingkat kemungkinannya terjadi ya. Kira-kira seberapa sering dia akan terjadi insiden, probabilitas. Kemudian faktor yang kedua adalah severity ya, atau konsekuensi atau tingkat keparahan kalau dia terjadi insiden. Nah, jadi dari skala probabilitas dan skala severity-nya kita gabungkan ya dalam satu bentuk matriks. Jadi nanti ketemu titik-titiknya. Nah, kita tinggal susun ya. Apakah yang ini skalanya sangat tinggi, lalu nanti ada tinggi, kemudian sedang, rendah, sangat rendah. Ya, itu kita bisa susun ya skala matriks resikonya. Nah, elemen kompetensi yang kedua dari unit kompetensi yang ketiga mengidentifikasi potensi bahaya. Ya. Jadi elemen kompetensi yang kedua ini melakukan penilaian risiko bahaya di lingkungan kerja konstruksi. Ini ada 3 kriteria unit kerja ya atau sub elemennya. Yang pertama, sarana, teknik, proses, dan metode penilaian risiko bahaya ditetapkan. Jadi sarana penilaian risiko bahaya ditetapkan, tekniknya, prosesnya, dan metodenya. Di sini kita berusaha memakai standar internasional ya ISO 31000 ya, untuk penilaian risiko yang berbentuk hierarki pengendalian kita belum masuk sini ya. Ini masih penilaian risiko. Jadi tadi yang saya jelaskan itu kita memakai skala teknik skala resiko, ya, dengan matriks skala resiko. Jadi itu sarananya ya. Kemudian tekniknya adalah kita menggabungkan antara probabilitas, tingkat kemungkinannya terjadi kecelakaan, dengan severity, tingkat keparahannya. Lalu prosesnya adalah nanti setiap aktivitas kerja itu kita cek, ya, probabilitasnya masuk di mana. Nah, probabilitas nanti kita bagi dalam 5 level ya. Sangat jarang, cukup sering, sangat sering. Kalau severity atau konsekuensi kita bagi 5 level juga. Tidak parah,
cukup parah, parah, sangat parah, dan fatality. Nah, nanti dari pertemuan-pertemuannya itu kita akan tempatkan apakah kalau yang fatality sama sangat sering ya tentunya sangat tinggi. Ya. Lalu kemudian selanjutnya yang fatality ke sering masih sangat tinggi juga dan seterusnya. Ya, nanti itu yang kita pakai ya untuk menjadi sarana dan teknik serta proses dan metode untuk menilai resiko. Penilaian resiko bahaya dilakukan ya. Jadi setelah kita punya sarananya, kita segera melakukan penilaian resiko. Seluruh aktivitas kerja kita nilai resikonya. Dan kemudian tingkat resiko bahaya ditetapkan. Jadi seluruh aktivitas kerja di tempat kerja kita, ya, kita sudah tetapkan tingkat resikonya. Apakah sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah. Ya, ini elemen kompetensi kedua, lakukan penilaian resiko. Kemudian elemen kompetensi yang ketiga, melakukan pengendalian resiko bahaya di lingkungan kerja di konstruksi. Jadi di sini setelah resiko dinilai apakah sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah, kita kendalikan. Ya, sudah ada di sini skala resikonya. Jadi kita skala resiko itu juga berlaku sebagai skala prioritas. Jadi resiko yang sangat tinggi tentu pertama kali kita kendalikan ya. Ya, jadi nanti setelah kita dapatkan semua aktivitas kerja dengan skala resikonya, kita segera kendalikan yang tingkatnya paling tinggi dulu ya. Seperti sangat tinggi. Lalu semua aktivitas kerja yang resikonya sangat tinggi, setelah kita kendalikan, baru kita kendalikan yang tinggi. Setelah semua aktivitas kerja dengan resiko tinggi kita kendalikan yang sedang. Dan seterusnya sampai ke yang kecil dan sangat kecil. Nah, sekarang untuk pengendaliannya kita pakai hierarki pengendalian risiko dari ISO 31000 standar internasional. Yaitu pertama eliminasi, kedua substitusi, ketiga kontrol engineering, keempat kontrol administrasi, dan kelima yang terakhir APD atau memakai alat pelindung diri. Jadi ini yang berlaku secara internasional ya. Nah, berdasarkan hierarki yang kita gunakan pertama kali tentu yang skala hierarki yang tertinggi yaitu eliminasi. Kalau kita bisa hilangkan ya sumber bahaya ya, maka resikonya pasti hilang juga. Cuman kalau seandainya sumber bahayanya itu ada di peralatan yang akan kita gunakan, maka nggak mungkin kita eliminasi. Jadi kita turun ke bawah, substitusi. Jadi kita ganti sumber bahaya dengan peralatan lain yang resikonya lebih rendah. Itu namanya substitusi. Kalau nggak bisa juga, kita turun ke bawah control engineering. Kita atur desainnya sampai resikonya lebih rendah. Kalau nggak bisa juga, kita turun ke yang keempat, kontrol administrasi. Kita atur jam kerja, kita atur timnya, kita beri pelatihan, ya. Kemudian kita berikan prosedur ya untuk dipatuhi. Itu namanya kontrol administrasi. Dan yang terakhir, yang bisa digabungkan dengan pengendalian di atasnya adalah memakai alat pelindung diri atau APD. Ya, ini pengendalian resiko ya, sesuai standar internasional. Jadi saya kasih contoh aja singkat. Umpamanya kita di site-nya ini belum ada listrik, jadi kita beli genset. Ternyata gensetnya ini memiliki tingkat kebisingan yang tinggi, 120 desibel akustik. Sedangkan standar dari Kementerian Ketenagakerjaan itu maksimal 85 desibel akustik, boleh bekerja 8 jam sehari. Nah, kalau 120 ya kita hanya boleh bekerja paling lama 5 menit. Ini tingkat kebisingan sangat tinggi. Lalu bagaimana kita mengendalikannya? Kita coba eliminasi, kita hilangkan. Nggak mungkin kan, karena kita butuh gensetnya. Jadi nggak bisa eliminasi, kita turun yang kedua. Substitusi. Kita ganti dengan genset yang pakai peredam suara. Ternyata suaranya, genset yang pakai peredam suara ini, suara tingkat kebisingannya di bawah 85 desibel akustik. Nah, ini yang kita cari. Tapi seandainya manajemen
nggak setuju karena harganya sangat mahal. Akhirnya kita turun ke pengendalian ketiga, control engineering, ya rekayasanya, kita rekayasa teknik. Kita bikinlah suatu ruangan ya tertutup, hanya corong keluar asap dari genset ya yang keluar dari ruangan, sehingga tingkat kebisingannya turun ya di bawah 85 desibel akustik. Nah, udah jadi solusi kan. Tapi kalau seandainya manajemen juga minta nggak setuju dengan cara ini, karena cost-nya juga cukup besar, ya kita turun ke pengendalian keempat, kontrol administrasi. Jadi kita beri pelatihan ya, kita beri SOP, kita beri pelatihan untuk mengerti SOP-nya, kemudian pekerjaannya kita bagi 2 tim. Jadi tim pertama kerja 4 jam, tim kedua kerja 4 jam, lalu kita beri ear plug. Ear plug ini bisa menurunkan kebisingan antara 25 sampai 30 desibel akustik. Kita anggaplah 30 ya. Berarti 120 kurang 30, 90, tinggal 5 desibel akustik. Nah, 5 desibel akustik mereka bekerja 4 jam, jadi pas. Jadi dibagi 2 tim, kerja 4 jam ya, pakai ear plug. Nah, sehingga itulah solusinya ya. Jadi penggabungan antara hierarki keempat yaitu kontrol administrasi dengan hierarki kelima yaitu pakai APD. Oke, itu contohnya pengendalian risiko standar internasional ISO 31000. Nah, di elemen kompetensi ketiga ini ada 3 kriteria unjuk kerja. Yang pertama, rencana pengendalian risiko bahaya disusun. Jadi kita susun dulu perencanaan untuk mengendalikan risikonya. Lalu pengendalian risiko bahaya dilakukan. Dan yang ketiga, pengendalian risiko bahaya dievaluasi. Jadi setelah kita ambil keputusan apakah memakai yang hierarki keempat, yaitu kontrol administrasi, maka kita rencanakan ya, kapan tim A bekerja dan kapan digantikan oleh tim B. Yang penting mereka masing-masing bekerja 4 jam. Dan kemudian dilakukan, dan setelah itu dievaluasi. Yang dievaluasi apakah ada perlu perbaikan-perbaikan atau ada cara lain yang lebih efektif. Ya, inilah mengidentifikasi potensi bahaya ya. Elemen kompetensi yang ketiga. Jadi kalau dalam proyek konstruksi ya tergantung nanti kita di bagian mananya. Ya, kita identifikasi potensi bahayanya ya, sesuai tempat kerja kita. Yang jelas kalau dalam konstruksi bangunan ya, bangunan tinggi itu bahayanya bahaya jatuh ya. Kemudian bahaya listrik juga, lalu bahaya kejatuhan benda-benda dari atas ya. Sehingga harus pakai safety helmet terus dan sebagainya. Oke, hari ini kita sudah bahas 3 elemen kompetensi. Ya, yang pertama peraturan perundangan K3 konstruksi. Di sini kita daftarkan apa saja peraturan terkait dengan K3 konstruksi. Kemudian kita laksanakan ya peraturan tersebut di tempat kerja kita. Yang kedua, melakukan komunikasi kepada supervisor K3 konstruksi di tempat kerja. Komunikasi ya. Di sini ada 3 elemen kompetensi juga. Pertama, kita interpretasikan data dan informasi K3 ya terkait kontrak kerja. Lalu kontrak kerja itu kita komunikasikan kepada supervisor dan kemudian kita komunikasikan kepada unit-unit terkait di tempat kerja. Jadi kita bisa bekerja sesuai dengan kontrak kerja ya, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan yang ketiga, di sini kita mulai identifikasi potensi bahaya. Ini kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap pekerja ya, terutama sekali kepada orang safety atau orang K3-nya. Karena orang safety atau orang K3 nanti akan membimbing para pekerja untuk bisa melakukan identifikasi potensi bahaya di tempat kerja. Nah, di sini kita identifikasi dulu potensi bahaya, baru setelah kita tahu potensi bahaya apa saja yang ada di tempat kerja kita nilai resikonya. Nah, kita nilai resikonya, kita dapat skala resikonya, maka kita kendalikan resiko yang sangat tinggi dulu ya.
baru risiko-risiko yang di bawahnya. Nah, sini kita kendalikan resikonya. Kalau semua resiko sudah terkendali, berarti tempat kerja kita menjadi aman, ya. Tinggal monitoring dan inspeksi. Oke, 3 unit kompetensi ini kita bahas hari ini. Besok kita akan bahas 3 unit kompetensi lainnya. Ya. Besok kita akan bahas 3 unit kompetensi lagi, lalu hari Rabu 4 unit kompetensi, sehingga 10 unit kompetensi. Nanti Kamis rencananya kita mulai berlatih. Berlatih untuk menjawab pertanyaan lah gitu ya. Oke, sebelum kita akhiri, Pak Sabri dan Pak Nasrullah ada pertanyaan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak, ini kan kalau berbicara persoalan K3 konstruksi, ini kan tingkat potensi resiko berbeda-beda dengan alat yang kita pakai. Ya. Contoh kasus, kayak eskavator, pekerjaan jalan, dengan pekerjaan bangunan kan resikonya berbeda-beda Pak. Ya. Dan potensi yang diakibatkan beda juga. Contoh kalau kayak bangunan, ketika tukang di atas lantai 4, resikonya kan beda dengan lantai 2. Kan resikonya seperti itu. Dan begitu pun dengan jalan Pak. Jalan itu kan tingkat resikonya beda juga karena menggunakan alat berat. Contoh kayak eskavator, doser. Ini kan resikonya sekali lagi saya bilang berbeda-beda. Nah sekarang pertanyaannya, kadang kita di teman-teman di K3 ini bingung untuk menyelesaikan suatu persoalan tukang. Kadang tukang ini Pak, kan ini tukang kadang tidak berpendidikan. Nah masalah K3 itu kadang diabaikan Pak. Ya, namanya tukang ya tidak kenal namanya pendidikan, jadi kadang resiko juga kadang dia hitung. Nah begitu selama ini yang saya rasakan, seperti contoh kasus juga Pak, waktu saya kerja di Banjarmasin, saya kerja eksplorasi minyak. Masalah yang kami dapatkan di lapangan ini persoalan karyawan. Karyawan ini pada saat dia capek, materialnya sudah numpuk. Nah kadang kalau kita suruh pakai APD, malas. Padahal itu kepentingan dirinya. Kira-kira solusi apa untuk bagaimana kita bicara orang ke orang atau hati ke hati untuk tukang ini Pak. Jadi itu untuk sementara. Oke, jadi ini mengenai perilaku ya. Nah, para pekerja ini harus dikumpulkan ya. Kemudian disosialisasikan mengenai K3. Dibuka pola pikirnya secara pelan-pelan. Jadi kalau mereka terjadi insiden, proyek ini dihentikan. Yang menderita itu bukan dia tapi seluruh pekerja. Ya. Seluruh pekerja. Kalau dia insiden, keluarganya juga menderita. Apalagi kalau sampai dia fatality. Ya. Nah, jadi dikasih pemahaman ya berulang-ulang untuk meningkatkan awareness-nya. Ini bisa dibawakan dalam 5 minute talk tiap pagi, dan kemudian mungkin seminggu atau 2 minggu sekali kita diadakan safety talk ya. Jadi membuka pola pikir para seluruh pekerja. Ya, mereka-mereka yang memang buru-buru di lapangan, yang tingkat pendidikannya rendah, dan mereka itu perlu diberi pemahaman. Kalau diberi pemahaman yang secara gampang mereka terima, ya, bahwa kalau kalian begini, kalian dapat fatality, mati, keluarga kalian menderita. Ya. Atau kalian nggak mati, cacat, ya, kamu menderita seumur hidup. Perusahaan ada fatality, ya, fatality itu cacat tetap atau meninggal dunia. Perusahaan mungkin akan di stop dulu pekerjaannya, diinvestigasi apakah ada unsur kriminal atau enggak di sini, atau unsur kesengajaan. Ya.
Nah, jadi yang menderita juga ya para pekerja lainnya. Jadi mohon jangan egois. Ya. Mari sama-sama menjaga K3 ya untuk kita semua ya. Itu diulang-ulang, lama-lama juga akan masuk otak mereka. Yang kedua, cara mengerjakan pekerjaan dengan aman itu disosialisasi terus-menerus ya. Sehingga mereka dapat masukan itu terus, lama-lama jadi apa? Jadi pengetahuan yang permanen gitu kalau. Nah, kalau sudah pengetahuan permanen, mereka akan dengan otomatis mengerjakan dengan sendirinya, ya. Jadi spontan. Gitu. Ya, ini memang butuh proses dan waktu. Tapi lebih baik kita lakukan begitu ya, daripada kita hanya negur sambil marah-marah. Mereka itu kadang-kadang yang namanya orang kurang pendidikan, kalau kita marah-marah ya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan gitu. Yang lain mungkin marah dan nantang juga gitu kan ya. Jadi repot. Mendingan ya disosialisasi cara pelan-pelan. Lama-lama mereka akan mengerti. Dan kalau mereka sudah ngerti, mereka akan mengingatkan teman lainnya juga. Jadi akan saling mengingatkan. Nah, itulah saatnya mungkin tumbuh kesadaran K3. Nah, itu yang kita harapkan ya. Jadi kalau sudah K3 itu tumbuh menjadi satu kebiasaan, lama-lama akan menjadi satu budaya. Dan kalau sudah jadi budaya K3, maka mereka nggak perlu dimarah-marahin lagi, nggak perlu disuruh-suruh pakai APD, nggak perlu diingatin lagi, harus sesuai SOP. Mereka akan lakukan dengan sendirinya. Ya. Jadi memang butuh proses dan waktu juga. Intinya di sini kan Pak, persoalan kedisiplinan. Ya. Nah masalahnya kita ini di Indonesia pada umumnya, persoalan disiplin dan mau disiplin ini agak berat. Nah ini masalahnya Pak. Nah kadang saya contoh kasus Pak, ini pengalaman pribadi saya. Tiap hari saya lakukan proses turbo. Jadi saya tiap hari itu mengumpulkan, menjelaskan persoalan K3, ini untuk kepentingan kita masing-masing. Nah kapan ada yang fatality, urusan kita atau izin kita dicabut atau di-stopkan. Tapi kan masalah kedisiplinan ini agak berat dijalankan Pak. Ya, jadi memang nggak hanya sekedar himbauan, Ya. nggak hanya sekedar sosialisasi, harus ada reward and punishment. Jadi ada aturannya. Jadi siapa yang melanggar, mungkin kurangin gajinya dipotong. Kalau ada yang nggak pakai APD, gajinya dipotong. Bagi pekerja-pekerja ini, potongan upah itu sangat ketakutan mereka, benar. Karena fokus mereka adalah upah. Ya. Jadi kalau kita kasih peraturan, siapa yang nggak pakai APD dengan benar, ya, itu upahnya dipotong. Atau siapa yang shortcut, tidak bekerja sesuai prosedur, ya, tapi melakukan jalan pintas, itu upahnya dipotong. Nah, jadi kalau ada punishment atau hukuman seperti ini, ya, dengan aturan seperti ini, mereka tentu akan bekerja lebih hati-hati. Ya, jadi kita gabungkan aja reward punishment dengan sosialisasi, ya, motivasi setiap hari, itu lama-lama akan bisa berjalan. Kalau yang melakukan pekerjaannya dengan aman dan selamat, ya, setiap mungkin 3 bulan sekali kita kasih hadiah, ya mungkin hadiah apa gitu kan, ya tambah sedikit gajinya, ya 50.000 ditambah, mereka udah seneng gitu. Ini reward buat kalian gitu kan, karena selama 3 bulan atau 6 bulan ini kalian memakai APD dengan benar, ya, tidak ada shortcut atau tidak melanggar SOP, dan tidak ada melakukan tindakan-tindakan berbahaya lainnya. Ya, itu reward and punishment mungkin bisa membantu mereka, ya. Karena biasanya para pekerja buruh ini mereka takut kalau sampai gajinya dipotong. Karena itulah harapan tujuan mereka bekerja. Ya, solusi-solusi lainnya mungkin Bapak bisa bikin program-program lainnya sehingga bisa meningkatkan motivasi mereka untuk bekerja dengan aman dan selamat, Pak. Ya, digabung aja semua program ini. Yang penting juga pengawasan, ya. Percuma ada program, tapi pengawas nggak bekerja maksimal. Jadi begitu pekerja melanggar, mereka lihat pengawasnya cuek aja. Jadi kebiasaan lagi gitu. Ya, pengawasnya juga yang harus ini tegas gitu. Ya. Ya, ini masukan aja. Nanti mungkin Bapak bisa bikin program-program lainnya.
Saya rasa kalau kita terapkan dengan serius ya, baik pekerja dan pengawas itu bekerja dengan benar, ya, semuanya akan berjalan lancar-lancar aja, Pak. Itu Pak Sabri ya. Ya. Pak Nasrullah ada pertanyaan, Pak? Jadi saya kemarin itu Pak, ini saya tambahkan lagi, ini pengalaman saya. Sekaligus saya curhat ini persoalan K3. Ya. Jadi kemarin saya lakukan itu, reward itu saya sudah lakukan. Pokoknya saya tiap 2 minggu saya kasih hadiah untuk karyawan yang mematuhi APD. Karyawan itu tahu Pak, K3 itu memang harus dijalankan. Cuman pada persoalannya, pada prinsipnya, pada di lapangan ini, ketika sudah capek, sudah jenuh, apalagi kalau dapat HSE-nya lagi, kadang dia kabur, APD-nya lagi tidak dipakai. Jadi saya rasa kalau teman-teman persoalan K3 ini, karyawan ini sudah ngerti. Cuman persoalan kedisiplinan ini yang agak berat Pak dijalankan. Karena memang kadang juga kita teman-teman di K3, ya apatis, masa bodoh aja, pura-pura tutup mata sebelah gitu. Itu kadang. Jadi sekali lagi memang kedisiplinan ini memang agak berat. Karena memang kalau secara teori Pak, kita sudah ngerti. Kalau teorinya bagaimana kita kalau tidak memakai APD itu bahaya. Kecelakaannya risikonya seperti ini. Tapi kan persoalan kedisiplinan ini, ya apa bedanya dengan perokok lah. Perokok kadang di situ sudah tertulis no smoking, areal smoking. Tapi masih merokok aja sudah. Jadi seperti itu persoalan K3 ini memang kedisiplinan Pak. Butuh memang kerja-kerja masif, kerja-kerja keras untuk bagaimana kemudian kita menjalankan K3 ini Pak. Dan juga pengawasan dan ketegasan, Pak. Ya. Karena sekali kita cuek, mereka melanggar aturan, mereka jadi kebiasaan ya, kata orang Jawa tuh tuman gitu, jadi tuman. Ya, betul. Tuman. Ya, mudah-mudahan Pak Sabri udah pengalaman, mungkin selalu ada solusi-solusi. Jadi tetap kita berusaha berpikir positif, optimis. Ya. Kalau kita udah menyerah, ya berarti kita kalah. Tapi selama kita belum menyerah, cari solusi terus ya, cari program dan sebagainya, melihat lalu dievaluasi di mana sih kelemahannya, kita akan bisa memperbaiki semua hal-hal tersebut. Ya, terima kasih masukan-masukannya dan ya mungkin pengalaman-pengalamannya dan bisa diserap juga oleh yang lain-lainnya. Karena video ini juga nanti kan saya publikasikan siapa tahu banyak ditonton sama orang. Oke, besok kita 3 unit kompetensi lagi ya kita akan bahas. Rabu rencana 4, Kamis kita diskusi tanya jawab lah untuk latihan-latihan untuk apa? Menjawab pertanyaan asesor ya, simulasi. Oke, terima kasih Pak Sabri dan Pak Nasrullah. Kita ketemu lagi ya besok jam yang sama ya, jam 3 sore Wita. Baik, selamat sore semuanya. Selamat sore.